Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat Tahun Baru Imlek buat kita semua. Xin Nian Meng Ân, Kyung Hee Xin Nian untuk kita semua. Bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama, kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita mau bersama-sama membaca satu ayat firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua dari ayat ke-9, 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, kiranya Tuhan yang boleh beserta dengan kami, Tuhan yang boleh menolong kami pada saat kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berbicara secara pribadi kepada kami semua, dan juga Tuhan tolong hamba-Mu yang penuh keterbatasan dan kelemahan ini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat berkat-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh dapat Tuhan pakai juga, boleh dapat mengajar, boleh menegur, dan menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Baik saudara sekalian, tema kita hari ini adalah serupa dengan gambar Kristus. Namun karena kita tahu hari ini adalah momen perayaan Imlek, maka saya akan mengaitkan tema ini juga dengan perayaan Imlek. Jadi tema saya akan kira-kira serupa dengan gambar Kristus dan perayaan Imlek, ya. Nah, Bapak saudara terkasih di dalam Tuhan, kita tahu dalam kehidupan kita itu punya banyak sekali status. Status sebagai orang tua misalnya, status sebagai karyawan atau pekerja, status sebagai pengusaha mungkin juga, atau sebagai dokter, ya, sebagai ibu rumah tangga. Bahkan kita dari suku kita, dari budaya kita juga punya status tertentu. Misalnya kita dari orang Jawa, orang Batak, orang Tionghoa, dan sebagainya. Oleh karena itu kita melihat status kita semua itu berbeda-beda. Dan yang kita tahu pula, status itu juga memuat peran dan memuat tanggung jawab di dalamnya. Misalnya seseorang yang memiliki status sebagai ayah, tentu saja dia punya tanggung jawab, punya peran untuk dapat menjalankan fungsinya, yaitu adalah mendidik anak-anaknya, memelihara mereka, mencukupkan kebutuhan mereka dengan baik. Demikian pula kalau kalian melihat seorang karyawan, kalau pada saat dia bekerja di satu perusahaan, dia juga harus menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, yaitu adalah menjadi karyawan yang baik pula. Setiap tugas yang diberikan kepadanya, dia harus menyelesaikannya dengan baik. Nah, jadi ada status, pasti ada peran, ada tanggung jawab yang harus dilakukan sesuai dengan status yang disandang itu. Dan kembali lagi, status kita semua berbeda-beda. Mungkin juga ada kesamaan di antara kita, tapi tidak ada yang sama persis. Bahkan kita juga mungkin sudah terbiasa dengan memiliki status yang begitu banyak dalam satu diri satu orang saja. Nah, oleh karena itu, kita semua tentu saja mengenal atau mengetahui tentang hal ini. Nah, sebagai orang-orang percaya sebenarnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga punya status tambahan, yaitu adalah menjadi anak-anak Allah atau menjadi umat pilihan Allah. Inilah status yang kita miliki juga pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dari sejak awal tahun kita juga sudah terus diingatkan, ya, dari 1 Petrus, ya. Kita ada bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita punya status yang luar biasa sebagai umat kepunyaan Allah sendiri yang Tuhan berikan kepada kita karena kasih-Nya, karena anugerahnya kepada kita. Dan seperti yang tadi saya katakan, setiap status itu mengandung peran, mengandung tanggung jawab. Dan demikian pula setiap kita yang menjadi umat pilihan, kita juga punya tanggung jawab kita masing-masing. Dan uniknya dari status kita sebagai anak Tuhan itu, status ini mempengaruhi status yang lainnya. Bahkan juga bisa dikatakan status ini mentransformasi status yang lain. Misalnya begini, ya. Ada seorang pengusaha, ya. Statusnya adalah pengusaha. Jadi pada saat dia percaya kepada Tuhan Yesus, statusnya itu masih ada kan? Yaitu adalah sebagai seorang pengusaha. Tetapi statusnya sebagai anak Tuhan mentransformasi status yang lama menjadi pengusaha Kristen. Jadi ini bukan pengusaha biasa lagi, tapi dia ada pengusaha Kristen. Demikian pula kalau kita lihat misalnya kita, mungkin ada di antara kita, mungkin ada orang Jawa misalnya.
Kalau kita sebelum percaya Tuhan Yesus, ya kita orang Jawa. Setelah percaya Tuhan Yesus pun kita orang Jawa kan. Tetapi kita adalah orang Jawa yang Kristen, yang berbeda dengan pada saat sebelum kita percaya kepada Tuhan. Jadi status kita sebagai anak Tuhan itu mempengaruhi, ya, bahkan mengubahkan atau mentransformasi kita sebagai orang-orang yang punya banyak status tadi ya. Nah, kita tahu di dalam Tuhan, pada saat kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, kita punya jaminan keselamatan di dalam Tuhan. Kita diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Tapi kita juga tahu, kita punya tanggung jawab di dalamnya. Kita ada peran yang harus kita jalankan. Jadi, pada saat kita menerima status yang baru itu, itulah yang harus terus kita ingat. Dan status ini begitu unik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Status sebagai anak Tuhan itu tidak pernah berhenti, ya. Kita tidak pernah cuti gitu ya, atau berhenti dari status kita sebagai anak Tuhan. Kalau status yang lain, ya sebagai pekerja misalnya, mungkin dia di tempat kerja sebagai pekerja. Tapi waktu dia pulang, seolah-olah dia bisa melepaskan baju pekerjanya ya, melepaskan statusnya sebentar dan tidak perlu memakainya. Demikian pula dengan status yang lain. Tetapi berkaitan dengan status anak-anak Tuhan itu beda. Itu akan terus dipakainya, dikenakannya dimanapun dia berada. Kapanpun itu. Baik dia di rumah, baik dia di tempat kerja, baik dia di masyarakat, baik waktu jalan-jalan pun, status itu terus melekat dalam dirinya dan mempengaruhi cara dia bersikap, cara dia bertingkah laku, mungkin juga cara dia berpikir. Segala sesuatu dalam dirinya dipengaruhi oleh status itu. Lalu pertanyaan sekarang, apa tanggung jawab itu? Apa yang membedakan antara orang yang percaya kepada Tuhan dengan yang tidak percaya kepada Tuhan? Firman Tuhanlah yang menjadi pedoman pada orang percaya. Firman Tuhanlah yang mengarahkan tujuan hidup orang percaya, sehingga dalam setiap tindak tanduk mereka akan menjadi berbeda dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, hari ini kita mau bersama-sama merenungkan hal itu. Apa panggilan itu? Apa tujuan dari orang percaya itu yang membuat dia berbeda dengan mereka yang tidak percaya pada Tuhan, yang membuat status mereka sebagai anak-anak Tuhan bisa mempengaruhi status lainnya. Kita akan melihat Roma 8:29 tadi kita baca. Di sini dikatakan bahwa kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu serupa dengan gambaran Kristus. Itulah tujuan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Itulah panggilan bagi kita, itulah peran kita. Pada saat kita menjalani kehidupan kita dimanapun kita berada, menjadi serupa dengan Kristus itu adalah model kita yang mempengaruhi dan mengarahkan setiap pilihan kita dan setiap tindak tanduk kita. Menjadi serupa dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus itu adalah tujuan dan juga sekaligus adalah proses pula yang akan mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, serupa dengan Kristus dalam hal apa? Kita tidak mungkin serupa dalam arti kita memiliki fisik yang sama, ya, memiliki wajah yang sama dengan Tuhan Yesus karena kita bukan orang Yahudi. Serupa dengan Kristus bukan berarti kita juga harus menggunakan bahasa yang sama, memakan makanan yang sama, menjalankan kebiasaan atau adat istiadat yang sama dengan orang Yahudi. Tentu saja bukan itu. Lalu apa yang dimaksudkan dengan serupa dengan Kristus di sini? Apa yang dimaksudkan dengan pada saat kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus menjalani kehidupan kita serupa dengan Kristus? Ada beberapa ayat yang saya akan bacakan, mungkin kita juga bisa melihat dan menolong kita untuk bersama-sama melihat seperti apakah kalau kita berkata kita serupa dengan Kristus ya. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran kita, perasaan kita seperti pikiran dan perasaan Kristus. Nah, itu salah satu yang dijelaskan lewat firman Tuhan. Kalau kita berkata, aku ingin serupa dengan Kristus, biarlah pikiranmu, biarlah perasaanmu itu serupa dengan Kristus. Bahkan kalau kita baca versi yang lain, misalnya versi Mandarin, dia menggunakan kata hati di sana. Jadi hatimu juga seperti hati Kristus. Jadi juga bisa diterjemahkan bahwa keseluruhan hidup kita lah harus seperti Kristus, serupa dengan Kristus. Nah, kalau kita baca Filipi pasal 2 tadi, ayat-ayat berikutnya, kita akan melihat bahwa Paulus menekankan juga beberapa hal. Kita harus meneladani karakter Kristus.
kerendahan hatinya, ketaatan Kristus, pelayanannya dan pengorbanan Kristus. Nah, itulah semua yang menjadi panggilan bagi kita untuk kita lakukan sebagai anak Tuhan. Itulah yang kita teladani, itulah yang kita pelajari, itulah yang kita usahakan supaya kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Ayat lainnya kita lihat, Efesus pasal 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih dan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Di sini dikatakan adalah berpegang pada kebenaran di dalam kasih, bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, ke satu arah saja, yaitu adalah ke arah Kristus, karena Dia adalah kepala kita. Jadi sekali lagi adalah Rasul Paulus yang mengatakan kepada kita bahwa dengan berpegang pada kebenaran itu, kita bertumbuh di dalam segala hal, arahnya itu adalah kepada Kristus. Semakin serupa dengan Kristus, semakin mirip dengan Kristus. Dan itu adalah perjalanan kehidupan kita yang tiada henti, yang terus berjalan dan terus berjalan. Pendeta Rick Warren, ya, dalam bukunya Purpose Driven Life, dia juga mengatakan bahwa salah satu tujuan hidup orang percaya adalah, ya ini, diciptakan menjadi serupa dengan Kristus. Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Hidup kita ditujukan, diarahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, di sini, di bukunya itu, Rick Warren menggunakan satu ayat atau lebih tepatnya 3 ayat, yaitu adalah Efesus pasal 4 ayat 22-24 untuk menjelaskan tanggung jawab kita untuk menjadi serupa dengan Kristus itu seperti apa. Dikatakan, pertama itu kita harus memilih untuk melepaskan cara-cara bertindak kita yang lama. Memilih untuk bertindak meninggalkan yang lama. Yang lama kita tinggalkan. Yang kedua adalah kita harus mengubah cara kita berpikir. Dan yang ketiga adalah kita mengenakan karakter Kristus. Nah, inilah yang disampaikan oleh Rick Warren kepada para pembacanya, kepada setiap kita. Dan ini adalah kurang lebih sama pula dengan yang tadi kita baca di dalam pengajaran Paulus. Intinya adalah kita meninggalkan kebiasaan lama kita dan kita mengenakan Kristus, mengenakan manusia baru kita yang terus bertumbuh menuju keserupaan dengan Kristus. Nah, itu panggilan bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Kita yang telah dipilih, kita yang telah dibenarkan oleh Tuhan, kita pula yang akan dibawa kepada keserupaan kepada Kristus. Inilah status kita yang baru itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bagaimanakah status ini mempengaruhi status kita? Kita yang adalah orang Tionghoa, kita yang adalah dokter, kita yang adalah ibu rumah tangga, kita yang adalah pekerja. Bagaimana itu bisa mempengaruhi itu? Nah, setelah kita menyandang status sebagai anak-anak Tuhan, sadarkah kita bahwa panggilan kita, tanggung jawab kita adalah untuk menjalani proses pengudusan itu menuju keserupaan dengan Kristus. Dan ingat bahwa ini harus terjadi dimanapun dan kapanpun. Tadi saya katakan ya, menyandang status anak-anak Allah itu tidak pernah adanya yang namanya cuti gitu ya. Tidak pernah berhenti. Mungkin kita bisa berkata, sekarang saya lagi berlibur. Saya lagi naik gunung. Atau saya lagi pergi ke lautan. Boleh dong saya meninggalkan status saya sebentar. Saya boleh berlaku sebebas-bebasnya sesuai dengan aku yang mau. Tidak bisa. Tetap melekat di dalam diri kita. Nah, mungkin juga ada yang berkata begini, saya sekarang mau travel ya. Tapi ini bukan travel sembarangan, bisnis travel ya. Pergi berjalan, melakukan perjalanan bisnis saya. Bolehkah dia juga mengatakan, saya sudah banyak barang bawaan saya. Saya akan tinggalkan status saya sebagai anak Tuhan dulu. Saya tinggalkan di rumah, saya tidak bawa. Supaya tidak merepotkan saya atau tidak memberatkan saya pada saat saya menjalankan tugas bisnis saya itu. Tidak bisa begitu. Tetap kita pakai kemanapun kita berada. Tidak bisa kita lepaskan. Tetap akan kita sandang kemanapun kita berada. Ataupun mungkin ada yang berkata, tahu kan sekarang kondisi pandemi, kondisi ekonomi sedang sulit. Kita semua sulit. Mau cari pekerjaan sulit, mau berusaha juga sulit. Bolehlah ya, saya lepaskan sebentar status saya sebagai anak Tuhan. Saya boleh menggunakan berbagai cara apapun untuk bertahan hidup. Nah, Bapak Saudara sekalian, sekali lagi status itu melekat dalam diri kita dan tidak bisa kita lepaskan sampai kapanpun.
Status anak Tuhan lah yang akan mentransformasi semua kehidupan kita, semua sikap kita. Ada status, ada peran kita. Ada status, ada tanggung jawab. Jadi ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Jika kita serupa dengan Kristus dalam segala hal, maka dalam segala yang kita lakukan, dari sejak bangun pagi sampai malamnya tidur lagi ya. Dari bulan Januari sampai Desember. Dari sejak kita lahir sampai kita meninggalkan dunia ini. Dari musim ke musim, musim apapun, kita semua adalah orang-orang yang harus terus menjalani kehidupan kita sebagai status anak-anak Tuhan, menjalani proses pengudusan, semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Di dalam berbagai aspek kehidupan kita, di dalam berbagai kondisi apapun, di dalam situasi apapun. Nah, tentu saja ini panggilan yang tidak mudah. Ini berat, tapi inilah panggilan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Pada saat kita sudah menjadi anak-anak Allah yang begitu dikasihinya, yang dikatakan sebagai umat kesayangannya, pada saat kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan dari Tuhan, ingatlah kita juga punya peran untuk terus menjalankan panggilan kita, untuk senantiasa hidup selaras dengan panggilan itu sebagai status kita sebagai anak-anak Allah. Tentu saja ada pertolongan Roh Kudus di dalam semuanya itu. Kita tidak berjalan sendiri. Nah, Bapak Saudara sekalian, kita tahu, tadi saya sudah berbicara di depan ya, bahwa kita banyak berbicara status dan keserupaan dengan Kristus. Tapi hari ini, karena kita sedang merayakan Imlek, kita akan menghubungannya dengan perayaan Imlek kita. Bagaimanakah panggilan keserupaan dengan Kristus itu juga kita bisa terapkan di dalam pada saat kita merayakan Imlek. Nah, memang kita tahu Imlek itu dirayakan oleh orang-orang Tionghoa. Tadi saya katakan ya, suku Tionghoa, orang Tionghoa itu juga salah satu status. Tapi waktu dia menjadi orang percaya, dia sudah menjadi orang Tionghoa yang Kristen. Tentu saja pada saat dia merayakan Imlek, punya cara, punya konsep yang berbeda dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin orang ini ya, yang percaya kepada Tuhan, orang Tionghoa ini, mungkin dari kecil dia sudah menjalani berbagai macam kebiasaan, ya, adat istiadat, ya, pada saat perayaan Imlek. Tapi pada saat momen tertentu, waktu dia percaya kepada Tuhan, nah, dia akan melihat bahwa status dia sebagai orang percaya itu akan mengubah cara pandang dia, akan melihat manakah yang sebenarnya bisa dia lakukan, manakah yang harusnya sudah tidak dia lakukan. Oleh karena itu hari ini kita mau bersama-sama sedikit mengenal tentang Imlek, ya, karena ini pas momennya, supaya kita tahu apa saja sih yang biasa diketahui tentang Imlek itu, sehingga sebagai orang percaya, mungkin sadar atau tidak sadar, mungkin kita juga pernah percaya akan berbagai hal tentang Imlek ataupun melakukan sesuatu di dalam masa Imlek ini. Mungkin ini bisa membantu kita untuk bersama-sama melihat, ya. Jadi semacam kita mengaplikasikan ya panggilan kita menjadi serupa dengan Kristus di dalam momen perayaan Imlek ini. Nah, kita tahu pada saat menjelang Imlek banyak sekali berbagai kebiasaan begitu. Yang pasti adalah kebiasaan yang sering dilakukan adalah bersih-bersih rumah, bukan? Sebelum Imlek bersih-bersih dulu ya, setiap sudut ruangan rumah harus dibersihkan dulu ya, karena itu adalah kebiasaan. Jadi saya ingat juga dulu di tempat saya dulu ya di Pontianak ya, begitu semua menjelang Imlek semua ya berlomba-lomba membersihkan rumah. Bahkan ada juga yang mengecat rumah untuk supaya rumahnya menjadi bagus. Tentu itu juga bukan hal yang buruk ya, hal yang baik. Nah, kemudian juga ada orang yang persiapkan dengan cara apa? Yang membeli berbagai ya mungkin perabot yang nanti akan dipakai waktu Imlek ya. Ada yang membeli pakaian baru gitu kan. Ada yang juga mempersiapkan itu dengan membuat kue, mendekorasi rumah dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang biasa dilakukan pada saat Imlek. Pada saat menjelang Imlek atau malamnya, nah itu juga adalah momen di mana orang-orang berkumpul ya untuk makan bersama keluarga. Mungkin ada anak-anak yang bekerja di tempat yang jauh, mereka pulang ke rumah, berkumpul bersama dengan orang tua, makan bersama di dalam suasana kekeluargaan yang hangat. Nah, tentu saja itu juga hal yang baik. Nah, biasanya kemudian besoknya pada saat Imlek, nah itu orang-orang juga memakai baju baru gitu ya, memakai pakaian baru, ada orang yang memainkan petasan dan bagi angpau. Nah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lihat pada saat Imlek ya. Namun, sadar atau tidak, sebenarnya di dalam perayaan Imlek itu juga ada berbagai kebiasaan atau mungkin ada juga ritual atau juga mungkin berbagai pantangan yang dipercayai oleh orang-orang Tionghoa. Nah, kita mau lihat apakah itu sebenarnya sesuai atau tidak dengan firman Tuhan. Karena kita lihat ya, sebenarnya pada awalnya perayaan Imlek itu awalnya itu seperti hari raya panen begitu ya.
Jadi pada saat mereka keluar atau mau meninggalkan musim dingin menuju musim semi itu, nah mereka kan waktu itu libur ya. Waktu libur itu mereka adalah momen mereka berkumpul secara keluarga, momen di mana mereka boleh mengingat kembali ya tentang bagaimana sepanjang tahun yang lewat, bagaimana Tuhan menolong mereka di dalam apa yang mereka kerjakan. Sebenarnya itu adalah perayaan hari raya panen atau hari musim semi. Nah, kalau bagi kita yang mungkin pernah merasakan itu ya, musim dingin itu kan, wah itu musim dingin itu dingin sekali ya. Jadi pada saat berganti musim itu ada perasaan yang muncul, ada perasaan senang. Jadi kalau kita lihat dengar lagu-lagu Imlek itu ada ya perasaan menyambut musim semi itu adalah perasaan yang sangat sukacita sekali. Nah sebenarnya adalah perayaan itu adalah dalam konteks agraris gitu kan ya, konteks pertanian. Nah selain itu perayaan itu juga dikaitkan dengan kekeluargaan. Jadi itu adalah hal-hal yang pada umumnya biasanya dilakukan oleh orang-orang Tionghoa. Namun dalam perjalanannya ada berbagai dongeng ya, ada berbagai tahayul pun masuk ke dalamnya sehingga Imlek itu kandungannya bukan cuma sekedar tadi saja perayaan tahun baru atau pergantian musim saja, tetapi juga ada hal-hal yang lain. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, seringkali kita melihat ada orang mengucapkan selamat tahun baru Imlek, di belakangnya kan ada tahun ya. 2000 berapa begitu kan. Tahun itu kan berbeda dengan tahun yang kita pakai, tahun internasional ya. Nah, jadi dari mana tahun itu muncul? Nah, sebenarnya Imlek pertama kali dimulai kapan? Mungkin tidak ada yang bisa memastikan. Tetapi karena lama-kelamaan perayaan Imlek itu dihubungkan dengan Konfusius atau Konghucu, maka tahun kelahiran Konghucu lah yang dipakai sebagai perhitungan tahun Imlek yang sekarang ini. Nah, kalau menurut data Konghucu itu atau Konfusius itu lahir tahun 551 sebelum Masehi, ya. Nah, jadi kalau dihitung-hitung 551 ditambah 2023, maka tahun ini adalah Imlek ke 2574. Nah, itu cara hitungnya, ya. Kemudian dalam perhitungan tahun baru Imlek juga dikaitkan dengan itu ya, ada 12 hewan atau 12 binatang yang jadi shio itu. Nah, itu latar belakangnya juga banyak versi ya. Nah, salah satunya adalah versi di mana pada waktu itu dikatakan ya ada pertentangan atau pertengkaran di antara 12 hewan itu ya. Mana yang lebih hebat gitu. Akhirnya yang namanya Kaisar Giok itu ya mengadakan perlombaan. Jadi mereka berlomba gitu ya untuk menyeberang sungai. Dan urutannya adalah seperti yang sekarang. Yang pertama menang adalah si tikus ya. Tikus, kemudian kerbau, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, babi yang terakhir. Nah, itulah yang jadi shio sampai sekarang. Nah, kita memang tidak tahu asal muasal ya. Banyak versi yang dipakai dan salah satunya adalah ini ya. Kenapa akhirnya memakai shio seperti ini. Jadi ada orang yang percaya kan, tahun ini adalah tahun kelinci misalnya. Mereka percaya dan menggunakan itu sebagai alat untuk menghitung peruntungan mereka. Nah, itu orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian juga ada mitos seputar tahun baru Imlek, misalnya pasang mercon untuk mengusir roh-roh jahat gitu ya. Ada pasang kain merah, memakai baju merah untuk menakut-nakuti makhluk itu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau cerita itu ada lagi cerita yang lain. Kenapa mereka akhirnya memakai baju merah? Nah, itu juga dongeng gitu ya yang kita tidak tahu kebenarannya seperti apa. Tapi itu adalah asal muasal juga mengapa orang memakai baju merah, karena katanya ya monster itu adalah takut merah ya, takut suara ribut. Akhirnya pakailah petasan, pakailah baju merah, apapun yang merah untuk mengusir dia ya. Nah, itulah yang salah satu versi yang dipakai. Kemudian juga banyak hal lain lagi ya, ada yang berkaitan dengan dewa-dewaan. Nah, itu orang yang biasa kita tidak sadar. Misalnya kalau saya kan sudah percaya Tuhan, tapi kalau dulu waktu kecil saya tinggal di keluarga yang tidak percaya, saya juga pernah berada di dalam lingkungan itu. Pernah mendengar perkataan orang tua tentang hal ini. Melihat tindakan mereka, misalnya kalau malam tahun baru, mereka mau pergi ke kelenteng untuk menyembah gitu kan. Atau mereka waktu pergantian tahun itu mereka tidak tidur. Tunggu sampai pergantian tahun jam 12, nah mereka itu baru tidur. Jadi itu ada berbagai hal atau berbagai versi yang mereka gunakan untuk menenangkan hati mereka dan untuk memastikan bahwa peruntungan mereka di tahun depan itu baik gitu ya. Nah, jadi ada banyak tahayul, ada banyak mistis bercampur di dalam Imlek itu. Jadi Imlek itu yang awalnya merayakan tahun baru atau pergantian musim menjadi ya, tercampur baur dengan banyak hal seperti ini. Nah, oleh karena itu kita harus bisa membedakan. Kita sebagai orang Tionghoa yang percaya Tuhan, tentu saja kita tetap merayakan Imlek karena kita orang Tionghoa kan. Tetapi kita perlu membedakan mana yang masih bisa kita lakukan,
mana yang harus kita tinggalkan karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, status kita sebagai anak Allah mentransformasi status kita sebagai orang-orang Tionghoa. Nah, lalu bagaimana kita melihat Hari Raya Imlek ini ya? Kita akan melihat karena kita punya status sebagai anak Tuhan, tentu saja kita harus baik-baik memperhatikan apa yang kita lakukan dan kita tunjukkan. Contohnya ya, ada beberapa tradisi atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya tadi ya, percaya bahwa sio itu mempengaruhi nasib. Nah, jadi itu jangan kita percayai karena itu tidak ada hubungannya dengan itu ya. Nah, jadi jangan percaya bahwa tahun ini bukan tahun yang baik untuk bisa melahirkan atau apa. Tahun naga itu tahun yang bagus, apalagi naga emas dan sebagainya. Nah, itu adalah pengajaran atau kepercayaan yang bertentangan dengan apa yang kita percayai. Kemudian misalnya ada kepercayaan atau pantangan misalnya waktu Imlek. Imlek itu tidak boleh menyapu ya. Tidak boleh menyapu apalagi dari dalam keluar nanti berkatnya hilang. Nah, itu juga adalah pantangan-pantangan yang kami dari kecil juga sudah sering dengarkan. Walaupun waktu kami sudah percaya Tuhan, kami sudah tidak terlalu peduli akan hal itu ya. Sapu juga. Karena kan biasa Imlek itu orang banyak main petasan dan sebagainya kan kotor ya. Tapi mereka rela untuk tidak menyapu hal itu supaya mereka tidak mau kehilangan berkat itu ya. Lalu waktu Imlek misalnya tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar supaya juga tidak menjadi sial atau kehilangan berkat itu ya. Nah juga banyak hal-hal lain lagi yang menjadi pantangan itu kita juga tidak mengikuti atau tidak mendengarkan hal itu ya. Nah, kemudian adalah memasang petasan tadi ya untuk mengusir roh jahat, untuk mengundang barongsai untuk mengusir roh jahat. Nah, memasang gantungan-gantungan yang memiliki makna khusus. Nah, misalnya memasang nenas gitu ya, maksudnya untuk supaya ya mendapatkan berkat juga. Nah, kemudian misalnya ada orang pasang huruf itu ya, yang huruf fu itu ya, itu berkat. Kadang-kadang fu itu juga dibalik. Nah, kenapa itu dibalik? Karena gini, kalau orang Tionghoa itu suka itu ya nada-nada yang menghubungkan nada yang sama. Kalau dibalik kan, kalau Mandarin kan tahu itu kan terbalik artinya. Tapi kata lain tahu itu adalah artinya tiba juga. Berarti ada kalau dibalik itu adalah berkatnya tiba ke dalam rumah. Nah, itu yang menjadi kepercayaan mereka. Nah, kemudian ada lagi yang lain adalah misalnya memasang apa ya, yang lain misalnya orang suka pasang nanas atau orang sediakan jeruk dan sebagainya. Mereka semua punya ada harapan di balik semua yang mereka lakukan itu. Jadi sebagai orang Kristen, kalau kita menganggap gantungan-gantungan itu sebagai ornamen biasa, ya tidak apa-apa. Tapi kalau kita ikut-ikutan percaya bahwa kalau ada gantungan itu akan membawa berkat dan sebagainya, tentu saja itu juga tidak benar ya. Bahkan saya pernah melihat dulu di Pontianak ada orang yang menyimpan itu ya bawang putih ya, menaruh bawang, itu orang Kristen ya, tapi orang tua sih ya. Taruh bawang putih di sana. Karena kenapa? Kembali lagi ini pakai nada bahasa ini ya, bahasa Tionghoa untuk kalau bahasa Indonesia tidak akan ketemu. Bawang putih nggak ada hubungannya. Tapi kalau misalnya kalau pakai bahasa He pun bisa, bahasa Teochew juga bisa, bahasa Mandarin juga bisa. Karena di dalamnya adalah ada kata menghitung di sana. Nah, jadi seolah-olah kalau ada bawang putih itu adalah uangnya atau kekayaannya tidak habis dihitung, terus bisa dihitung gitu. Nah, jadi itu banyak hal yang berkaitan dengan berbagai kepercayaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita percaya di dalam firman Tuhan. Nah, kebiasaan lain yang juga cukup umum adalah berjudi dan sebagainya ya. Tentu kita juga tidak boleh menghabiskan waktu di awal-awal tahun dengan cara seperti ini. Tentu saja masih banyak ada kegiatan-kegiatan lain yang kita bisa jalankan pada saat kita merayakan Imlek. Nah, yang saya sebutkan tadi adalah contoh-contoh saja. Pada prakteknya tentu saudara sekalian yang biasa merayakan Imlek juga tentu saja juga menemukan hal itu. Bahkan juga pernah melakukannya. Nah, hari ini beberapa contoh saja supaya kita dapat melihat bahwa kita berbeda sebagai orang Kristen. Kolose 2 ayat 8 mengatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Jadi kita harus berhati-hati supaya kita tidak tertawan oleh berbagai pengajaran yang walaupun sudah turun-temurun itu. Kalau memang itu tidak benar, stoplah di angkatan kita, di generasi kita dan tidak dilanjutkan ke bawah lagi. Ya. Kemudian adalah bagaimana jadinya seharusnya sikap kita sebagai orang Kristen dalam merayakan Imlek. Yang pertama adalah tentu kita menyambut tahun baru Imlek dengan hati penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau sampai saat ini kita masih ada sampai saat ini, itu adalah semua karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Jadi seperti pemazmur berkata, Mazmur 106 ya, ayat 1, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kemudian Mazmur 103 ayat 1-2 mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya.
Momen perayaan Imlek adalah momen kita membawa syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur akan segala kebaikan Tuhan. Yang kedua adalah kita juga mau tahu bahwa kita hanya menyembah dan melayani Allah pencipta langit dan bumi. Kita tahu bahwa Tuhanlah penguasa hari esok, penguasa segala-galanya, dan kita tidak mengandalkan berbagai macam ramalan ya, baik itu pakai sio ya, atau pakai bintang dan sebagainya. Karena itu tidak sungguh-sungguh mempengaruhi kehidupan kita. Allah lah yang harus kita percayai, di mana kita bersandar kepadanya, kita berharap kepada Allah saja. Kita tidak percaya kepada segala macam ramalan itu. Karena Tuhanlah yang terus memelihara kita dari hari ke hari. Kemudian adalah jadikan kesempatan dalam kunjungan kita untuk mendekatkan diri dengan orang-orang atau keluarga kita. Di momen Imlek ini biasanya kan ada kita waktu kunjungan ya. Kunjungan ke orang yang lebih tua dulu, terus kunjungan ke saudara dan sebagainya. Jadikan momen ini adalah membangun relasi kembali yang mungkin sudah lama tidak bertemu, bangun itu kembali. Bahkan kita mungkin punya kesempatan untuk berbagi Injil kepada mereka. Kalau pada saat momen yang tepat kita bisa membagikan Injil kita, Injil Tuhan Yesus kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Nah kemudian adalah kita juga bisa melalui momen Imlek ini memberikan kesaksian yang baik di dalam merayakan Imlek, ya baik di dalam kita berpakaian lah, dalam bersikap lah, tunjukkan bahwa kita orang Kristen itu berbeda dengan yang lain di dalam perayaan Imlek. Karena perayaan Imlek kadang-kadang suka digunakan juga dalam konteks ya materialistis begitu ya, orang menunjukkan kekayaan atau orang mengharapkan kekayaan dan sebagainya. Dan biarlah anak-anak Tuhan punya konsep yang berbeda. Nah, Bapak Saudara kasih, kita tahu setiap adat istiadat itu punya sisi baik, punya sisi buruk. Karena dibuat oleh manusia yang tidak sempurna. Yang baik, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tentu kita terima. Karena itulah status kita yang sebagai orang Tionghoa misalnya. Tapi jika bertentangan dengan firman Tuhan, status kita sebagai anak Tuhan telah mentransformasi itu dan membuat kita tidak lagi perlu atau tidak lagi boleh untuk melakukan hal itu. Yang kita lakukan adalah yang hanya berkenan di hati Tuhan, yang menyenangkan Tuhan saja. Nah, mari kita sama-sama menghargai status kita ya. Tadi di awal saya bercerita tentang status kita sebagai anak Tuhan. Marilah kita menghargai itu pada saat kita telah diberikan anugerah untuk menjadi anak-anak Allah, umat pilihan Tuhan. Biarlah itu kita terapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan hari ini kita aplikasikan ke dalam perayaan Imlek. Nah, biarlah status kita sebagai anak Tuhan itu kita sandang dan mempengaruhi peran dan tanggung jawab kita dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, kapanpun itu, termasuk di dalam momen perayaan Imlek ini. Biarlah di momen perayaan Imlek ini ada sukacita dan damai sejahtera beserta dengan kita semua. Biarlah momen perayaan Imlek ini menjadi momen kita bisa bersaksi bagi orang lain, dan juga menjadi momen bahwa kita bisa menerapkan keserupaan dengan Kristus di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan mereka menunjukkan kepada orang bahwa kita sebagai anak Tuhan berbeda dengan yang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Namun bukan berarti kita meninggalkan semuanya, kita tidak berelasi dengan mereka yang tidak percaya, tetapi bagaimana status kita sebagai anak-anak Tuhan mentransformasi kehidupan kita, sehingga kita boleh dikuduskan, kita boleh semakin berubah, semakin lama semakin serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa kepada Tuhan. Kami tahu perkataan kami terbatas, apa yang kami tahu mungkin juga terbatas. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Secara khusus hari ini kami belajar tentang keserupaan dengan Kristus. Kami tahu ini adalah panggilan dari Tuhan, ini adalah status yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan tolonglah agar kami di dalam kehidupan kami boleh tidak putus-putusnya berusaha dan mengandalkan Tuhan dan Roh Kudus untuk dapat menolong kami berubah dalam segala hal, segala arah kepada Kristus. Bila karakter kami adalah karakter yang mencerminkan Kristus. Bila kehidupan kami, pemikiran kami adalah pemikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan termasuk pada momen ini, pada hari ini kami bersama merayakan Imlek. Biarlah ini juga menjadi ingatan bagi setiap kami, sehingga pada saat kami merayakan Imlek pun, kami juga mengingat bahwa status kami adalah sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan biarlah itu yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan kami, setiap pilihan kami, setiap pikiran kami, setiap apa yang kami lakukan. Tuhan tolonglah kami semua, beserta dengan kami, biarlah Tuhan boleh memakai kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati setiap kita, Bapak Saudara sekalian.